Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Press list Wali Kota Tarakan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan pada hari Minggu 14 Februari 2021. Kepada seluruh rekan media, para peserta press list dan seluruh masyarakat Kota Tarakan, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, melalui siaran pers ini kami sampaikan situasi dan perkembangan penanganan COVID-19 di Kota Tarakan sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan kasus COVID-19 sampai hari Minggu 14 Februari 2021 adalah jumlah kasus suspek yang dipantau saat ini sebanyak 312 orang. Kasus suspek ialah orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan salah satu gejala ISPA dan 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Jumlah seluruh kontak erat yang saat ini sedang dipantau sebanyak 2.271 orang. Kontak erat adalah orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi COVID-19. Yang dimaksud dengan riwayat kontak erat adalah kontak tatap muka atau berdekatan dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable ataupun kasus konfirmasi, bersalaman, berpegangan tangan, mencium tangan, dan lain-lain. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable ataupun kasus konfirmasi tanpa menggunakan alat pelindungan diri yang sesuai dengan standar, dan situasi lainnya yang mengindikasi adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi. Saat ini tidak ada kasus probable yang dirawat di rumah sakit. Kasus probable adalah orang dengan ISPA berat ataupun akut respiratory distress syndrome atau meninggal dunia dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Bertambah kasus konfirmasi COVID-19 yaitu COVID 4.797 S perempuan 52 tahun kelurahan Juata Kerikil, COVID 4.798 MMM perempuan 12 tahun kelurahan Pamusian, COVID 4.799 NJAP perempuan 16 tahun kelurahan Pamusian, COVID 4.800 ES laki-laki 43 tahun, Kelurahan Pamusian, COVID 4.801, DS, perempuan, 16 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.802, RAF, perempuan, 14 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.803, AZ, laki-laki, 46 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.804, DFG, laki-laki, 25 tahun, Kelurahan Karangrejo, COVID 4.805, AW, laki-laki, 78 tahun, Kelurahan Sumit, COVID 4.806, SY, perempuan 66 tahun, Kelurahan Karangharapan, COVID 4.807, T, perempuan 74 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID 4.808, L, laki-laki 49 tahun, Kelurahan Mamusian, COVID 4.809, SB, perempuan 39 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4.810, MW laki-laki 27 tahun, Kelurahan Karangrejo, COVID 4.811, MOS laki-laki 33 tahun, 35 tahun, imported kasus, COVID 4.812, AES, perempuan 19 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.813, DRW, perempuan 39 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4.814, JYP laki-laki 29 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4.815, L, perempuan 60 tahun, Kelurahan Karangbalik, COVID 4.816, N, perempuan 22 tahun, Kelurahan Karangrejo, COVID 4.817, N, perempuan 23 tahun, Kelurahan Sumit, COVID 4.818, R, laki-laki 19 tahun, Kelurahan Karanganyar, COVID 4.819, FDK, laki-laki 15 tahun, Kelurahan Sebengkok.
COVID 4.820, HS laki-laki 19 tahun, Kelurahan Kampung 6, COVID 4.821, NH perempuan 42 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.822, QS perempuan 8 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.823, RSZ laki-laki 13 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.824, RR laki-laki 26 tahun, Kelurahan Sebengkok, COVID 4.825, EDAR perempuan 38 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 4.826, RAK laki-laki 25 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 4.827, WW 39 tahun, imported kasus. COVID 4.828, NM perempuan 45 tahun, Kelurahan Karanganyar. COVID 4.829, R laki-laki 59 tahun, Kelurahan Karangbalik. COVID 4.830, GRL laki-laki 27 tahun, imported kasus. COVID 4.831, H perempuan 53 tahun, Kelurahan Sebengkok. COVID 4.832, NAR perempuan 24 tahun, Kelurahan Kampung 1 Skip. Jadi total hari ini bertambah jumlah yang kasus konfirmasi positif adalah sebanyak 36 orang. Konfirmasi penambahan kasus pada 13 Februari 2021 kemarin, yaitu COVID 4.797 atas nama NI perempuan 23 tahun, Kelurahan Karangharapan, itu merupakan kasus luar Tarakan, sehingga kumulatif penambahan kasus pada tanggal 13 Februari 2021 sebanyak totalnya menjadi 4.796 orang. Hari ini kumulatif kasus konfirmasinya berjadi total bertambah 36 menjadi 4.832 orang. Alhamdulillah bertambah jumlah pasien kasus konfirmasi yang sudah sembuh dari COVID-19 yaitu sebanyak 111 orang. Nanti mungkin nama-namanya bisa dibaca di lembaran PDF nantinya, press release. Sehingga jumlah pasien kumulatif yang sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19 sebanyak 2.874 orang. Jumlah kasus konfirmasi yang meninggal dunia itu sebanyak 77 orang. Jumlah kasus probable yang meninggal dunia itu sebanyak 4 orang. Jumlah pasien COVID-19 yang sudah dirawat sebanyak 1.881 orang. Kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus memberikan dukungan moral terhadap pasien ataupun keluarga pasien, kasus suspek, kasus probable, kontak erat, dan kasus konfirmasi COVID-19. Mari kita bantu mereka semampu kita, yang dijauhi adalah penyakitnya, bukan orangnya. Disampaikan kepada masyarakat Kota Tarakan bahwa penambahan jumlah kasus konfirmasi COVID-19 itu adalah merupakan transmisi lokal yang berasal dari penularan kontak erat dengan pelaku perjalanan ataupun dengan secara sosial. Jadi maka juga dengan ini adalah merupakan konfirmasi positifnya juga adalah merupakan pelaku perjalanan, maka diharapkan kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus dapat wajib untuk patuh dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan sebagai bentuk pencegahan terhadap penularan COVID-19 di Kota Tarakan. Adapun protokol kesehatan yang wajib dipatuhi adalah memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, menghindari berkerumun di tempat-tempat umum, membatasi menyentuh fasilitas tempat-tempat umum, dan jangan menyentuh mata, hidung, serta mulut sebelum mencuci tangan dengan sabun di air mengalir. Serta disampaikan kepada pelaku perjalanan yang datang ke Kota Tarakan dengan membawa hasil rapid antibody, maka diharapkan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Jika tidak mau untuk dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari, lakukanlah pemeriksaan swab secara mandiri. Jika hasil swabnya negatif, bisa beraktivitas seperti biasa. Untuk yang melakukan isolasi mandiri, pada saat melakukan isolasi mandiri ada keluhan demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan, dapat menghubungi puskesmas yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Nanti akan dilakukan kunjungan oleh teman-teman dari puskesmas. Yang ketiga, isolasi mandiri itu dapat dijalankan dengan cara tinggal di rumah dan jangan pergi bekerja atau pergi ke ruang publik. Gunakan kamar terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Jika memungkinkan, upayakan menjaga jarak setidaknya 1 meter dari anggota keluarga lain. Gunakan selalu masker selama melakukan isolasi diri.
Lakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk atau kesulitan bernapas. Hindari pemakaian bersama peralatan makan, piring, sendok, garpu, gelas, dan perlengkapan mandi, handuk, sikat gigi, gayung, linen, dan spray. Selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dengan mengkonsumsi makanan yang bergizi, melakukan kebersihan tangan secara rutin dengan cuci tangan dengan sabun di air mengalir serta dikeringkan, lakukan etika batuk atau bersin. Berada di ruang terbuka dan berjemur di bawah sinar matahari setiap pagi maksimal pukul 9 pagi, selalu menjaga kebersihan rumah dengan cairan disinfektan. Hubungi segera fasilitas pelayanan kesehatan atau layanan call center 112 jika kondisi memburuk seperti sesak napas dapat diberikan perawatan lebih lanjut. Yang keempat, kami menambahkan kepada masyarakat Kota Tarakan agar terus meningkatkan keamanan dan menjaga kewaspadaan di lingkungan sekitarnya. Kenalilah orang-orang yang ada di sekeliling rumah. Jika ada warga asing atau orang yang mencurigakan, laporkanlah kepada RT ataupun kepada pihak yang berwajib. Yang kelima, kepada masyarakat yang melakukan konsultasi atau menanyakan informasi terkait COVID-19, hasil swab yang dilakukan di Dinas Kesehatan dapat menghubungi via WA di nomor 0813 5143 2112. Pelayanan ini dibuka setiap hari kerja dan jam kerja. Untuk pelaku perjalanan yang melaporkan dan akan melakukan isolasi mandiri, mendapat keluhan demam, batuk pilek, dan gangguan pernapasan, agar segera melaporkan ke puskesmas sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya. Apabila urgent terkait pasien perlu dilakukan rujukan, dapat menghubungi call center 112 yang tetap melayani selama 24 jam. Menutup list pada hari ini, kami selaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Tarakan, mari kita bersama-sama mencegah penularan COVID-19 di Kota Tarakan dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertambah banyak ya Bu sembuhnya? Ya, alhamdulillah kan kita follow up-nya kan hari Rabu dan hari Sabtu. Kemarin kan dilakukan follow up untuk pasien yang terkonfirmasi positif yang ada gejala, kita lakukan follow up pada hari Rabu dan hari Sabtu. Oke, baik. Ibu, terima kasih banyak untuk press release hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya. Iya, sama. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.